Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di segmen Palu Peradilan dari podcast Mari ke Monas. Hari ini kita akan mendalami upaya hukum peninjauan kembali atau yang sering disebut PK. Dalam hal ini mengenai PK kedua khususnya perkara perdata. Sebuah topik yang menarik dalam peradilan di Indonesia. Meskipun undang-undang menyatakan atas putusan PK tidak dapat diajukan PK, namun pada kenyataannya setiap tahun Mahkamah Agung menerima ratusan permohonan PK kedua. Untuk membahas topik penting ini, kita telah menghadirkan pakarnya Bapak Enid Hasanuddin SHCN MH, Panitera Muda Perkara Perdata Mahkamah Agung, yang memang kesehariannya bertanggung jawab atas administrasi perkara-perkara perdata umum di Mahkamah Agung, termasuk PK kedua ya Bapak ya. Ya. Bapak Enid ini juga merupakan mentor bagi para hakim, termasuk saya. Beliau akan memberikan pencerahan kepada kita semua mengenai kompleksitas dan nuansa prosedur PK kedua. Bapak, bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah, bagus Neng. Alhamdulillah. Mungkin kita sedikit membahas mengenai hal yang paling umum dulu ya Bapak ya. Mungkin Bapak bisa menjelaskan kepada kami bagaimana sih konsep dari upaya hukum peninjauan kembali dalam sistem peradilan perdata di Indonesia. Oke, terima kasih atas pertanyaannya yang menarik. Sebelum Bapak menjawab tentang konsepsi upaya hukum peninjauan kembali dalam perkara perdata, sedikit Bapak ajak dulu untuk berselancar tentang filosofi keadilan dan filosofi upaya hukum. Baik. Yang pertama ada proverb yang menyatakan bahwa litis finire opertet. Artinya penyelesaian perkara itu harus ada ujungnya. Jadi mengarah kepada kepastian. Yang kedua, ada peribahasa yang mengatakan bahwa keadilan itu tidak boleh dibatasi oleh waktu. Jadi dua sisi yang saling bertentangan inilah yang menjadi tugas utama bagi hakim, termasuk juga tugas dalam mengatur proses dan prosedur upaya hukum, banding, kasasi, termasuk PK di dalamnya. Tadi ditanyakan mengenai konsepsi peninjauan kembali, Bapak akan menyampaikan secara normatif saja bahwa pasal 400 RV Reglement Verodering menentukan bahwa upaya hukum peninjauan kembali itu adalah upaya hukum luar biasa dan hanya dapat dilakukan cuma satu kali. Kemudian dalam masa kemerdekaan diatur dalam pasal 34 Undang-Undang Mahkamah Agung nomor 14 tahun 45 dan dalam pasal 24 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa peninjauan kembali dapat dilakukan terhadap putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Artinya adalah bahwa peninjauan kembali itu merupakan upaya hukum yang luar biasa. Kenapa dikatakan luar biasa? Karena upaya hukum yang normal atau yang biasa itu adalah banding dan kasasi. Apa sifat keluar biasaannya itu? Salah satunya adalah surat kuasa untuk mengajukan peninjauan kembali itu harus tersendiri. Tidak boleh digabung di dalam surat kuasa tingkat pertama, tidak boleh ada surat kuasa yang bersifat borongan begitu. Itu salah satu ciri sifat keluar biasaan dari peninjauan kembali. Itu konsepsi umum dari upaya hukum peninjauan kembali yang ada di dalam peraturan perundang-undangan kita. Nah, mengenai keluar biasaannya tadi, selain mengenai misalnya dalam surat kuasa yang tidak bisa ikutan, misalnya tingkat pertama banding kasasi bisa dalam satu surat kuasa, sedangkan PK harus berbeda ya Pak. Ya. Nah, mengenai alasan atau jangka waktunya juga apakah harus luar biasa juga Pak? Oke, ya luar biasa juga. Harus luar biasa juga. Secara normatif ditentukan bahwa upaya syarat atau alasan upaya hukum itu intinya adalah adanya upaya hukum itu merupakan koreksi terhadap putusan hakim. Walaupun ada yang mengatakan bahwa res judicata pro veritate habetur, bahwa putusan hakim itu harus dianggap benar di level manapun. Namun
kan hakim juga manusia. Oleh karena itu harus ada upaya hukum sebagai upaya koreksi terhadap putusan-putusan hakim tersebut. Nah, upaya koreksinya adalah melalui upaya hukum banding, kasasi, dan peninjauan kembali. Berkaitan dengan alasan-alasan apa saja yang dapat diajukan permohonan peninjauan kembali oleh para pemohon, harus memenuhi salah satu dari 6 persyaratan peninjauan kembali. Yang pertama, apabila ditemukan adanya kebohongan atau tipu muslihat setelah putusan itu diterima oleh pihak. Yang kedua, ditemukannya ada bukti baru dan bukti tersebut belum pernah diajukan dalam persidangan perkara tersebut. Kemudian yang ketiga, adanya putusan yang bersifat ultra petita. Hakim misalnya dalam putusan perkara tersebut mengabulkan petitum, mengabulkan sesuatu yang tidak dimohonkan oleh penggugat. Yang keempat, atau D, ada suatu petitum yang belum diputus dan belum dipertimbangkan oleh hakim, tidak ada alasannya. Aja kenapa petitum tersebut tidak diputus dan tidak dipertimbangkan. Kemudian yang E atau yang kelima, antara pihak yang sama, soal yang sama, dan dasar hukum yang sama, diputus dalam peradilan yang sama atau diputuskan dalam peradilan berbeda, namun putusan itu saling bertentangan. Baik. Jadi intinya adalah ada putusan yang saling bertentangan. Kemudian yang terakhir, adanya alasan karena kekhilafan hakim. Jadi kekhilafan hakim bisa terjadi di semua tingkat, apakah di tingkat PN, di tingkat banding, di tingkat kasasi, ataupun di tingkat PK. Yang berikut ditanya mengenai jangka waktunya bagaimana Pak? Apakah sama untuk ke-6 alasan itu jangka waktunya? Untuk dapat mengajukan PK? Untuk dapat mengajukan PK secara umum waktunya hampir sama, yaitu 180 hari. Dihitungnya sejak kapan? Nah ini yang berbeda. Untuk alasan yang kebohongan atau tipu muslihat, itu dihitung 180 hari itu sejak diketahui adanya kebohongan itu. Ternyata misalnya si saksinya menyatakan bahwa dulu saya saksinya saksi palsu begitu. Nah sejak ditemukannya si pengakuan dari si saksi itulah dihitung 180 hari. Yang kedua, bukti baru. Jika ada bukti baru ditemukan, maka penghitungan 180 hari atau 6 bulan itu dihitung dari sejak ditemukannya bukti baru tersebut. Bukan sejak penyumpahan. Kemudian untuk alasan yang C, D, dan F, yaitu alasan ultra petita, kemudian tidak dipertimbangkan dan ada putusan yang saling bertentangan, itu jangka waktu 180 hari dihitung sejak pemberitahuan putusan perkara tersebut, yang mengandung adanya ultra petita dan lain-lain tadi. Dan yang terakhir, untuk alasan adanya kekhilafan hakim, itu jangka waktunya 180 hari sejak putusan terakhir tersebut diberitahukan kepada para pihak. Baik, berarti PK itu alasannya limitatif dan jangka waktunya pun tidak tak terbatas. Oke, limitatif juga. Limitatif juga, iya. Nah, berdasarkan pemaparan Bapak, seharusnya PK peninjauan kembali ini merupakan upaya hukum terakhir. Ya. Namun pada kenyataannya, apakah dimungkinkan dilakukan peninjauan kembali atas putusan peninjauan kembali tersebut, Pak? Oke. Tadi disampaikan secara normatif dalam pasal 400 dalam pasal 34 kalau tidak salah. Dan seterusnya bahwa peninjauan kembali itu prinsipnya satu kali. Prinsipnya peninjauan kembali itu hanya dapat dilakukan satu kali. Namun kemudian dengan adanya surat edaran nomor 7 tahun 2014 dibuka kemungkinan untuk adanya PK kedua. Kenapa?
Ya itu mungkin dari hasil analisis, hasil riset, atau dari pengalaman di Mahkamah Agung sendiri, bahwa ternyata banyak diajukan PK kedua akibat dari adanya putusan yang saling bertentangan antara yurisdiksi yang satu dengan yang lain. Oleh karena itu keluarlah Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 7 tahun 2014, dibuka keran untuk dilakukan PK kedua. Alasannya adalah harus ada dua putusan PK yang berbeda. Apakah dalam satu yurisdiksi atau dalam yurisdiksi yang lain. Jadi syaratnya hanya satu, yaitu harus ada dua putusan peninjauan kembali yang saling bertentangan. Itu yang menjadi awal dibukanya pintu secara normatif adanya peninjauan kembali kedua tersebut. Nah, apakah selain putusan yang bertentangan, ada dimungkinkan lagi alasan-alasan lain di luar itu, Pak? Untuk PK kedua selama ini secara normatif hanya harus ada putusan yang saling bertentangan. Kalau tadi disebutkan bahwa di Seman nomor 7 tahun 2014 itu harus ada putusan PK yang saling bertentangan. Kemudian dalam perkembangannya tahun 2016 keluar Surat Edaran Mahkamah nomor 4 yang memberikan pintu lebih lebar lagi untuk ada PK kedua itu. Yaitu bukan hanya ada alasan putusan PK yang bertentangan, tapi juga ada putusan-putusan lain dari yurisdiksi lain dengan tingkat yang berbeda dapat dijadikan sebagai alasan untuk mengajukan PK kedua. Artinya perbandingannya ketika SMA 7 tahun 2014 1:1. Tapi kalau berdasarkan SMA 4 tahun 2016 1:16. Jadi kemungkinannya lebih banyak yang sampai yang terbaru. Ditanyakan mengenai alasan-alasan lain. Banyak yang diajukan oleh para pemohon itu alasan-alasan karena adanya seperti yang dalam pasal 66 tadi, adanya kekeliruan hakim, adanya novum, adanya yang lain-lain. Alasan PK pertama ya Pak? Ya, seperti dengan alasan PK pertama, secara normatif itu seharusnya tidak boleh. Demi kepastian hukum harusnya tetap dibatasi dengan adanya ketentuan tersebut, maka tidak boleh lagi dijadikan alasan selain daripada putusan yang bertentangan tersebut. Akan tetapi dalam prakteknya ada perkara-perkara yang masuk yang saya ingat adalah disampaikannya ada novum. Novum itu diketemukan setelah putusan PK itu keluar begitu. Baru ditemukan adanya bukti baru. Kemudian ada lagi yang mengajukan alasan karena sesuatu yang tidak dipertimbangkan, yaitu ada akta pendamaian namun tidak dipertimbangkan oleh majelis PK. Ada lagi yang mungkin kurang paham, pemohon itu mengajukan peninjauan kembali kedua karena alasannya putusan PK itu bertentangan dengan putusan yang linear, putusan pengadilan yang di PK itu. Nah, pemahaman pemohon itu kurang tepat. Maksud daripada Surat Edaran Mahkamah Agung ini adalah PK kedua itu dibuka pintu apabila putusan tersebut bertentangan dengan putusan lain, bukan dengan putusan yang terdahulu itu. Iya. Demikian ya. Iya. Jadi Pak, kalau kita lihat PK kedua ini harus salah satu putusannya PK boleh dengan melawan putusan dari berbagai tingkatan, dari berbagai lingkungan peradilan. Betul. Asal salah satunya putusan PK. Betul. Jadi bisa putusan PK dengan putusan PN, PK dengan putusan PTA, betul, dan sebagainya. Ya. Namun diluaskan lingkupnya, tapi secara substansinya sangat limitatif. Hanya terhadap dua putusan yang bertentangan. Tidak dibuka dengan alasan-alasan lain. Ya. Nah, menurut siapa yang menentukan putusan ini bertentangan, Pak? Oke. Putusan ini bertentangan atau tidak, yang menentukan adalah majelis hakim. Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 10 tahun 2009 disebutkan didelegasikan kewenangan
untuk menentukan persyaratan formal upaya hukum kasasi ataupun PK yang tidak memenuhi syarat itu kepada ketua pengadilan. Nah, khusus untuk upaya hukum PK, ketua pengadilan hanya menyelidiki atau hanya melihat tentang syarat formal saja. Apa syarat formalnya? Pertama, apakah jangka waktu sudah masih cukup? Kalau jangka waktu internasional lewat atau sudah 40 hari, maka ketua pengadilan dapat menyatakan bahwa permohonan PK tersebut tidak memenuhi syarat. Dan dibuat penetapan oleh ketua pengadilan dan berkas tidak dikirim ke Mahkamah Agung. Yang kedua, formalitasnya adalah apakah benar nggak ada dua putusan yang saling bertentangan Dan tidak linear. dan tidak linear. Nah, tapi juga di situ ketua pengadilan atau panitera pengadilan di tingkat 1 itu tidak melihat substansinya. Dia hanya melihat fisiknya. Oh, ternyata ada dua putusan. Karena tidak diberikan kewenangan oleh undang-undang atau oleh SMA itu bagi panitera pengadilan untuk meneliti substansi. Apakah benar nggak nih bertentangan dengan putusan PK? Jadi kewenangan untuk memilah formalitas daripada PK kedua itu ada di tingkat 1. Dan ketika tidak memenuhi syarat dapat misalnya tidak ada putusannya, maka dapat dinyatakan perkara tidak dapat diterima dan berkas tidak dikirim. Tapi kalau ada putusannya itu ada, secara fisik ada, maka berkas dikirim ke Mahkamah Agung. Dan secara substantif nanti Mahkamah Agung yang akan menilai betul nggak di dua putusan ini saling bertentangan. Jadi begitu. Jadi kewenangan pengadilan pengaju dalam hal ini adalah hanya sebatas formalitas, ngecek berkasnya. Oh, ini ada putusan yang bertentangan dan kebetulan putusan yang bertentangannya itu belum lewat waktu. Betul. Dan kemudian putusan yang bertentangan bukan putusan terdahulunya. Ya, betul. Jadi begitu diketahui oh ternyata bertentangan dengan putusan terdahulunya, pengadilan pengaju langsung tidak mengirimkan berkas tersebut ke karena secara fisik kan tidak ada dua. Iya. Jadi dia hanya didalil saja. Berarti tidak ada putus saya kira secara fisikal. Oke. Dan pengadilan pengaju berarti sebagai quality control pertama. Yes. Setelah lolos dari quality control pertama tersebut, berkas dikirimkan ke Mahkamah Agung. Yes. Nah, kemudian apakah Panmut menjadi quality control kedua, Pak? Ya, betul. Panmut menjadi filter kedua di Panmut Perdata Panmut di Mahkamah Agung menjadi filter kedua tentang upaya hukum apapun termasuk PK kedua. Dan ada beberapa sarana untuk filtering itu. Yang pertama begitu dari sisi administrasi ya. Pertama begitu perkara masuk ditelaah. Kami punya tim penelah untuk menelaah formalitas daripada PK kedua itu. Dari mulai surat kuasa, tanggal, akta, memori, dan lain-lain. Jadi di sesi atau di tahap filter pertama itu penelah akan meneliti tentang formalitas kelengkapan berkas khusus PK kedua tersebut. Kalau semua sudah oke, termasuk di dalam ada putusannya misalnya, baru disampaikan ke Hakim Tinggi Pemilah. Hakim Tinggi Pemilah tugasnya adalah mensummary ke dalam substansi. Apakah ini termasuk kualifikasi K1, K2, K3 ataupun K4. Nah, nanti dari Hakim Tinggi Pemilah akan membuat rekomendasi apabila hasil penelaahan atau hasil penelitian Hakim Tinggi Pemilah bahwa perkara ini layak untuk dinaikkan ke majelis, maka dia akan membuat amplop menyampaikan pendapatnya, summary-nya di dalam amplop yang tertutup. Umumnya kalau untuk PK kedua itu amplopnya ada 5 dan tertutup semua. Nah, Panmut ketika menerima hasil summary berkas PK kedua seperti itu, Panmut tidak melakukan quality control lagi terhadap substansi itu. Kami percaya menjadi tugas Hakim Tinggi Pemilah untuk menilai substansi dari perkara itu. Dan kemudian kami Panmut tinggal meregister, kemudian setelah ditunjuk majelisnya baru kita mendistribusikan perkara tersebut kepada majelis yang telah ditunjuk oleh pimpinan. Jadi penelaah menelaah kembali formalitas, betul. Kemudian pemilah melihat secara substansinya, betul, apakah ada bertentangan apa tidak di dalam dua putusan tersebut. Betul. Pernah nggak kejadian lolos di
pengadilan pengaju malah ketahuan ternyata seharusnya ini tidak pernah lulus nih berkas tersebut, Pak. Ya sebetulnya bukan lolos sih, tapi karena mereka ada tekanan. Di tingkat pertama tuh ada tekanan dari para pihak, sudah confirm ke kami, Pak ini sebenarnya tidak memenuhi syarat, tapi karena sesuatu hal dari pihak pengadilan itu, Pak kami kirim saja Pak, karena mereka ribut dan seterusnya. Mereka sebenarnya sudah tahu bahwa perkara ini tidak memenuhi syarat formal dan mereka akan di-TMS-kan. Tapi karena tidak sanggup untuk mendapatkan tekanan dari pihak-pihak tertentu, akhirnya berkas dikirim. Dan setelah dikirim ternyata hasil penelitian kami tidak memenuhi syarat. Akhirnya Panmud lah yang menetapkan bahwa berkas ini tidak dapat terima karena tidak memenuhi syarat formal. Jadi banyak kasus-kasus yang seperti itu yang terpaksa dikirim oleh mereka ke Mahkamah Agung. Berarti hal itu juga menjadi tantangan tersendiri ya di kepanitiaan muda, Pak? Iya betul, khususnya buat panitera sendiri. Bagaimana menjalankan, memberikan kepastian hukum, tapi di satu sisi tidak membuat tidak nyaman semua orang. Betul. Baik, Pak. Nah, selain itu ada lagi tantangan yang Bapak rasakan dalam mengelola manajerial PK kedua ini, Pak? Kami ingin memberikan pelayanan yang terbaik. Prinsip kami setelah kami menjabat sebagai panitera muda perdata itu menerapkan prinsip FIFO, first in, first out. Di luar sering kami mendapat keluhan bahwa kok kenapa upaya hukum PK kasasi itu lama banget. Ternyata setelah kami terjun dan kami memanage di kepanitiaan muda perdata, ternyata permasalahan tidak sesimpel itu. Permasalahan sangat complicated. Khususnya yang menjadikan perkara ini lama prosesnya adalah adanya kekurangan berkas. Baik. Adanya kekurangan berkas dari pengadilan negeri pengaju di proses penelahan ada kurang 5 item, ada kurang 7 item, ada yang CD-nya pecah, ada yang tidak terbaca dan lain-lain. Problem kekurangan kelengkapan berkas itu hampir selalu mungkin persentasenya sekitar 30-40% dari jumlah perkara. Dan itu merupakan problem tersendiri bagi kami, apalagi respon dari pengadilan pengaju itu ada yang responsif, 1 minggu dijawab, dilengkapi, ada yang 2 minggu, ada yang sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 10 bulan, bahkan setahun tidak respon. Namun para pihak tahunya kok lama di Mahkamah Agung. Tahunya para pihak itu bahwa berkas sudah di Mahkamah Agung. Nah, itu menjadi tantangan buat kami sampai sekarang, walaupun sekarang sudah dalam sistem digital, namun tetap kekurangan lengkapan berkas itu terjadi. Dan bukan hanya kekurangan berkas secara fisikal, akan tapi juga menjadi persoalan ketika tanggal surat kuasa berbeda dengan tanggal surat yang diuraikan dalam memori kasasi. Kan itu menjadi masalah. Kami tidak mau menyampaikan data yang tidak sinkron ini kepada majelis. Karena nanti majelis akan menilai bahwa ini karena surat kuasa tidak sama dengan tanggal memori, maka akan dinyatakan NO atau ditolak. Kan kasihan. Iya. Karena itu kami berusaha untuk melengkapi berkas ini semaksimal mungkin, sesempurna mungkin, agar majelis tidak lagi melihat pada formalitas seperti itu yang berakibat fatal. Yaitu merugikan bagi pihak si pemohon. Baik Pak, kita sudah lumayan menggali mengenai prosedur, tata cara, alasan dan jangka waktu kurang lebih dari PK kedua. Mungkin kita sedikit membahas mengenai statistik Pak. Okay. Nah, menurut Bapak bagaimana tren statistik PK kedua di Kepanitiaan Muda Perdata? Oke. Sedikit agak naik satu digit dulu. Tadi disampaikan bahwa peninjauan kembali itu diajukan terhadap perkara-perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap. Berkekuatan hukum di level mana? Bisa jadi ada di level tingkat 1, tingkat pengadilan negeri, atau bisa jadi terhadap putusan pengadilan tinggi, atau bisa jadi terhadap putusan kasasi. Bahkan ada yang terjadi PK kedua itu terhadap putusan PK ke-1 kan.
Intinya adalah bahwa PK kedua itu atau PK dan PK kedua itu diajukan terhadap putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Nah, bercerita soal tren, kalau lihat dari statistik dalam beberapa tahun ini, bercerita tentang putusan berkekuatan hukum tetap itu, PK itu banyak diajukan, khususnya di perdata ya, banyak diajukan terhadap putusan kasasi. Oh, baik. Itu mayoriti di atas 80% lah. Di atas 80% PK itu diajukan terhadap putusan kasasi. Selebihnya terhadap putusan PT dan terhadap putusan PN. Nah, mengenai data statistik PK kedua, di Kamar Perdata pada tahun 2022, PK kedua itu ada 64 perkara. Di tahun 2023 ada 45 perkara dan dalam tahun berjalan ini tahun 2024 ada 55 perkara PK kedua. Masih sebelum Desember ya. Iya, iya. Apakah mau naik apa tidak. Jadi kalau statistik jumlah perkara seperti itu. Jadi fluktuatif ya Pak ya? Fluktuatif, trennya tidak naik, tidak turun juga seperti itu, up and down begitu. Dan kebetulan di Kepanitiaan Muda Perkara nih yang paling banyak PK kedua ya Pak ya? Menurut data statistik di Mahkamah Agung, PK kedua dari seluruh Panmur itu di perdata yang paling Perdata banyak. umum. Ya, perdata umum. Dan menurut Bapak kenapa hal ini menjadi penyebabnya? Pernah Bapak melakukan telaah sekilas? Secara substansif karena Panmur sendiri tidak membaca dalaman daripada berkas itu, hanya melihat dari sisi formal saja. Sebagaimana normatif saja bahwa PK kedua itu adalah akibat dari putusan yang berbeda. Analisis saya adalah bahwa karena terbukanya kesempatan dengan adanya SEMA nomor 4 tahun 2016 itu, maka tren jumlah PK kedua itu menjadi banyak. Karena bisa jadi dalam perkara yang PK yang sedang berjalan PK 1 itu penggugatnya A, tergugatnya B, atau permohonannya A, termohonnya B. Oke. Tapi di sisi lain, di yurisdiksi lain, di pengadilan agama misalnya atau perkara itu terbalik. Si B sebagai penggugatnya, si A sebagai tergugatnya. Dan kemudian inilah yang menjadi perkara ini menjadi kemungkinan untuk adanya PK kedua ini semakin banyak. Bahkan bisa jadi kemungkinan adanya PK ketiga. Alasannya apa? Ketika PK kedua ini berjalan, ada perkara lain di pengadilan agama misalnya, yang sedang ongoing proses. Iya. Begitu PK kedua ini muncul, kan muncul putusan baru yang bertentangan dengan putusan PK. Jadi seperti itu. Jadi tidak bisa di-cut bahwa PK kedua hanya PK kedua, karena ada alasan yang saling bertentangan. Bisa jadi, oh ini muncul putusan baru yang bertentangan dengan putusan PK. Jadi bisa jadi ada PK ketiga. Bahkan ada PK keempat begitu. Karena pada prinsipnya itu memenuhi syaratnya. Memenuhi syarat formil, ada putusan yang saling bertentangan. Dari sebanyak itu yang kurang lebih 100-an masuk tiap tahunnya Pak, bagaimana statistik amar putusan? Berapa persen sih dari putusan-putusan PK yang mengabulkan? Oke. Dari 3 tahun perkara PK yang ada di perdata, Panmur Perdata sedikit sih yang dikabul sorry. Dari 2022 dari 64 perkara itu tiga perkara saja yang dikabulkan. Kalau dipersentasekan mungkin hanya sekitar 4% saja. Tahun 2023 dari 45 perkara PK kedua hanya 5 yang dikabulkan, kurang lebih 11%. Dan tahun 2024 ini per bulan ini hanya baru 55 perkara PK kedua dan baru 1 yang dikabulkan. Artinya persentasenya sangat kecil. Jadi argumen atau alasan-alasan PK kedua yang isinya adalah putusan yang saling bertentangan itu ternyata hasil kajian pertimbangan Majelis Hakim PK tidak terbukti atau tidak terpengaruh. Putusan PK pertama ini tidak terpengaruh dengan adanya putusan yang dianggap bertentangan oleh para pihak tersebut atau khususnya oleh pemohon tersebut. Jadi kecilnya persentase dikabulkan itu juga menjadi pertimbangan bagi para pihak. Meskipun dibuka kerannya terhadap berbagai putusan dari tingkat peradilan dan lingkungan peradilan, tetapi dengan minimnya persentase dikabulkan itu tetap menjadi consideration pro and cons-nya Pak. Betul. Ya. Baik Pak, menarik sekali pembicaraan hari ini. Diskusi kita ini saya yakin akan
memberikan nuansa baru bagi para pencari keadilan. Terima kasih Bapak atas Terima kasih, penjelasan yang Neng. mendalam tentang PK kedua ini. Oke. Kami berharap diskusi ini memberikan perspektif baru dan mendalam tentang tata cara kerja sistem peradilan di Indonesia. Terima kasih juga kepada para insan peradilan yang telah bergabung bersama kami dan sampai jumpa di episode berikutnya, di mana kita akan terus mengeksplorasi berbagai aspek hukum dan keadilan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpisah dan semoga kita penuh dengan keadilan dan kebijaksanaan.